Petir malam. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, dipersilakan naik ya. Ada guru kita sini. Ada pendeta Indra. Ada pendeta Indra. Oh. Wah. Kok silakan naik lagi pendeta. Pendeta tahta, bukan? Jatuh barusan. Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam Bang Juma. Selamat malam. Malam Bang. Malam. Ya. Abdullah. Apa kabar? Kabar baik Bang. Kabar baik, sehat. Iya. Terima kasih. Sehat. Sama-sama. Apa tema kita? Baik. Ya, tema kita apa nih Bang? Itu ada penyaliban karya iblis atau bukan? Boleh, silakan. Abang lah yang mulai. Baik, terima kasih. Yeah. Jadi penyaliban dikatakan di situ penyaliban karya iblis ya, pertanyaannya. Iya. Jadi kalau di Alkitab kan memang Yesus harus datang dan mati disalibkan. Jadi jadi udah banyak nubuatan tentang Yesus harus datang dan mati. Nah, kenapa Yesus harus datang kemudian mati? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, walaupun dengan perbuatan baik tidak bisa diselamatkan, dan dosa itu selalu berakibat hukuman. Jadi hukumannya adalah kematian kekal. Jadi kalau manusia dihukum berarti manusia tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu Yesus harus datang, kemudian dia menanggung hukuman manusia di dalam dirinya, karena memang akibat dari dosa adalah hukuman. Jadi manusia tidak perlu menanggung hukuman karena Yesus yang menanggung hukuman. Nah, itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Karena itu bentuk hukuman dan bentuk kutukan. Karena ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung di antara langit dan bumi. Mungkin itu dulu, Bang. Iya, baik. Jadi kalau misalnya salib itu bukan karya iblis, lalu kenapa kemudian Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini artinya Yesus mengutuk orang yang akan menyerahkan dirinya. Artinya akan terjadi kesimpang siuran. Yesus diimani oleh orang Kristen sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Berarti kalau penyaliban itu karya Tuhan, Tuhan sendiri yang men-setting, yang mengatur si Yudas untuk berkhianat. Tapi celakanya, Yesus mengatakan celaka orang yang menyerahkan anak manusia. Adalah lebih baik jika orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Apa maksudnya ini? Bukankah ini adalah merupakan sesuatu yang menggelikan? Kalau penyaliban itu rencana Tuhan, kenapa Yesus yang adalah Tuhan ini mengutuk kemudian Yudas yang menyerahkan dirinya untuk nebus dosa orang-orang Kristen?
Bukannya Yesus harus berterima kasih kepada muridnya Yudas, karena dengan Yudas berkhianat atau Yudas menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi untuk disalibkan, maka misi kedatangannya itu bisa terlaksana dengan baik tanpa harus mengutuk dan dikutuk. Dari mana arahnya kemudian saudara Kristen bisa memasukkan poin bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan, sedangkan Yesus diselimuti dengan keangkara murkaan terhadap orang-orang yang kemudian menginginkan pembunuhan terhadap dirinya. Yohanes 8:42, Yesusnya mengatakan bahwa jikalau engkau adalah anak-anak Abraham, mengapa engkau, karena tidak ada dalam dirimu firman, maka engkau hendak membunuh aku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kalau penyaliban itu karya Tuhan, harusnya yang menyalibkan Yesus ini adalah anak-anak Tuhan yang taat terhadap nubuatan, menghantarkan dirinya sampai kepada penggenapan daripada nubuatnya sendiri. Kenapa kemudian anak-anak yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh dikatakan sebagai anak-anak iblis? Mana yang betul? Ibliskah yang menghendaki penyaliban atau bukan? Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Yuma. Silakan. Pertanyaan yang kritis. Pertama, Tuhan Yesus harus datang untuk mati di atas kayu salib dan harus disalibkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bukan oleh tangan orang-orang yang sudah mendengar pengajarannya. Karena kalau untuk salah satu orang murid yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus dan bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, dia yang mengangkat tangan, artinya dia tidak mengasihi Yesus. Dan penyaliban harusnya bukan datang dari seorang murid, harusnya datang dari bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa sampai seorang murid dia tidak mengasihi Yesus? Jadi kembali lagi, Yudas menyalibkan Yesus karena tidak mengasihi Yesus. Dan dia sudah mendapatkan banyak firman yang membuat dia bertumbuh dalam takut akan Tuhan, tetapi itu tidak membuat dia takut akan Tuhan. Nah, jadi di sini yang jadi permasalahan bagi Yesus, karena harusnya bukan Yudas. Harusnya orang-orang yang bangsa-bangsa lain yang tidak takut akan Tuhan yang menyalibkan. Tetapi memang Yudas ini menyalibkan Yesus karena dia waktu mengikuti Yesus, hatinya terlalu terpikat oleh harta, oleh keuangan, karena ayat-ayat mencatat bahwa Yudas sering mencuri uang kas dari Yesus, dari timnya Yesus. Nah, jadi hatinya ini benar-benar tidak melekat kepada Tuhan, tidak bertumbuh di dalam kasih Tuhan, karena ada cinta akan uang. Dan cinta akan uang ini seperti kanker yang awalnya kecil, tidak mengganggu, lambat laun menjadi besar, dan dia menjadi kerasukan. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, bahwa banyak orang dulu baik, waktu bertemu dengan kekayaan, mereka menjadi orang yang tidak baik. Ini tidak beda dengan Yudas. Nah, itu sebabnya Yesus begitu murka kepada Yudas. Tetapi memang kan manusia semua itu diberikan free will atau kehendak bebas. Makanya Yesus tidak menghalangi Yudas untuk berbuat demikian, karena dari awal manusia diciptakan, manusia diberi kehendak bebas. Oleh karena itu Yudas pun punya free will tersebut. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Oleh karena itu, kenapa Yesus marah? Kembali lagi, intinya Yesus marah karena harusnya jangan Yudas.
Harusnya orang-orang yang tidak mendengarkan firman, yang tidak tahu firman, orang-orang yang jauh daripada Tuhan, boleh mereka yang menyalibkan Yesus. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Nubuat itu adalah penglihatan. Nubuat, penglihatan atau ramalan nabi yang diramalkan berdasarkan penglihatan, apakah itu mimpi atau bisikan dari Tuhan terhadap seorang nabi. Itu dulu. Nubuat Tuhan, nubuat seorang nabi adalah keinginan Tuhan. Kalau penyaliban terhadap Yesus ini adalah keinginan Tuhan, kenapa Yesus mengatakan bahwa orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis dan ingin melakukan keinginan iblis? Bukankah nubuat itu adalah keinginan Tuhan? Kalau penyaliban itu adalah nubuat, berarti penyaliban itu adalah keinginan. Keinginan siapa? Keinginan Tuhan. Kalau itu adalah nubuat. Nah sekarang, kalau itu nubuat dari Tuhan, kenapa justru yang mau melakukan penggenapan penyaliban dikatakan sebagai anak-anak iblis? Bukankah itu adalah program, rencana, penyelamatan? Apa yang akan diselamatkan? Sedangkan yang mengeksekusi Yesus itu adalah anak-anak iblis. Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kalau Tuhan bekerja sama dengan iblis untuk membunuh Yesus, berarti upah bagi pembunuh Yesus adalah surga. Karena mereka telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Atau jangan-jangan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Ini yang harus diselesaikan. Apakah penyaliban itu karya iblis? Sejauh saya belajar, betul. Makanya Yesus mengatakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Dan lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yesus mengutuk orang yang mengkhianat. Loh, katanya nubuat. Harusnya kalau nubuat itu harus terjadi, penyaliban ini adalah untuk nebus dosa manusia, iblis tidak akan ikut campur tangan. Malah iblis akan menghalang-halangi penyaliban. Karena iblis itu menginginkan kemudian anak manusia masuk ke neraka. Kok ada iblis sekarang ini tidak mau manusia masuk ke neraka? Ini iblis apa namanya? Iblis merasuki Yudas agar penyaliban terjadi. Upah dari penyaliban, dosa manusia ditebus. Upah dari manusia ditebus, mereka nggak jadi ke neraka. Loh, kok iblis jadi pahlawan ya? Mana yang betul? Iblis menginginkan manusia masuk neraka atau iblis menginginkan manusia masuk surga? Ini kok aneh kedengarannya. Jadi pada dasarnya penyaliban itu terjadi karena iblis menginginkan manusia bersama dengan dirinya masuk ke neraka. Jadi penyaliban bukanlah penebus dosa. Penyaliban adalah pembangkit dosa warisan. Silakan Bang. Oke, siap. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berkomunikasi, bisa debat atau bukan debat lah ya ini ya. Kita bertukar. Sharing Bang, sharing. Ya, sharing ya. Baik, terima kasih Bang Juma. Jadi pertama kita tahu bahwa yang Maha Tahu itu hanya Allah. Selain dari Allah tidak ada yang Maha Tahu. Manusia sekedar tahu tapi bukan Maha Tahu. Iblis sama, sekedar tahu tapi bukan Maha Tahu. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan, iblis pun diciptakan. Artinya manusia dan iblis adalah hasil dari ciptaan. Itu sebabnya mereka tidak Maha Tahu. Dan karena itu iblis pun tidak tahu
bahwa kematian Yesus akan mendatangkan kebangkitan. Kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan atas maut, lambang kemenangan atas hukuman. Nah, iblis berpikir bahwa setelah mati dia selesai, dia akan diam di neraka selama-lamanya. Seperti itu. Itu sebabnya iblis juga menginginkan Yesus disalibkan, karena dia bukan maha tahu. Dia tidak tahu kalau akan ada kebangkitan. Sedangkan kebangkitan itulah kunci kemenangan. Terus tadi ada pembahasan mengenai mungkin saya jelasin juga bahwa Yesus mengutuk terjadinya adanya kutukan itu karena yang melakukan itu Yudas, salah seorang murid yang harusnya bertumbuh dalam kasih Tuhan, tetapi dia tidak bertumbuh. Kita membayangkanlah ada sebuah tanah subur, kita tanam benih di situ. Anggaplah kita tanam benih pohon mangga. Ada 12 pohon mangga, 11 yang lain berbuah banyak, tapi ada satu yang tidak berbuah sama sekali. Itulah Yudas. Itulah kenapa Yesus marah. Kamu sudah dikasih pupuk, kamu sudah dirawat dengan baik, sudah disiram dengan baik, tetapi pada musim berbuah kamu tidak berbuah. Itulah kemarahan Yesus. Yudas tidak berbuah, malah menjual Yesus dan membawa Yesus kepada penyaliban. Karena kembali saya bilang bahwa bahwa penyaliban Yesus harusnya terjadi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, sedangkan Yudas ini diajar 3,5 tahun untuk bagaimana dia mengenal Allah dan menghormati Allah. Tapi dia memilih untuk tidak mengasihi Yesus. Malah menyalibkan Yesus. Itulah yang Yesus marah. Kalau seandainya yang menyalibkan Yesus, yang punya ide, yang mencium Yesus, yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan bangsa-bangsa lain, pasti tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kutuk di sana. Jadi seperti itu, Bang Zuma. Terima kasih. Ya, sekali lagi mohon maaf nih, saya harus katakan bahwa cara Anda bernarasi ini sama seperti ular tua yang datang kepada Hawa. Adapun ular, dia yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Elohim. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Elohim berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Begitu bukan? Kata ular itu kepada Hawa. Hawa mengatakan iya, kami nggak boleh makan. Tetapi iblis mengatakan makanlah, sekali kamu tidak akan mati. Nah, sama narasi Anda itu sama seperti si ular tua. Tuhan mengatakan kemudian bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus pun ditanya, Guru, bagaimana caranya saya bisa masuk surga? Jangan kamu membunuh. Yesusnya jangan membunuh, Tuhannya Yesus jangan membunuh. Dua-duanya nih. Tapi kemudian iblis membisikkan, enggak loh, justru karena membunuh itu kalian akan memperoleh hidup yang kekal. Sama, persis. Padahal nyata, Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih baik sekiranya manusia itu tidak lahir. Manusia memang harus pergi dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Di dalam kitab Markus 14, Matius 26, begitu banyak pengajaran-pengajaran Yesus dan juga pernyataan-pernyataan penulis Bible. Bahkan di Matius 27, Pilatus pun memberikan kesimpulan bahwa semua yang menyerahkan Yesus itu hanya karena dengki. Karena dengki. Matius 26:59, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Semuanya dikelilingi oleh gerakan-gerakan bisikan iblis. Tapi
oleh saudara Kristen, gerakan-gerakan yang dia lakukan oleh iblis ini justru dianggap sebagai sumber keselamatan. Berarti yang memberikan keselamatan kepada Kristen adalah iblis. Karena Tuhan yang melarang, jangan ada pembunuhan terhadap orang yang betul. Di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu kata Tuhan. 6 perkara, bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, ini dalil. Berarti menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, itu adalah kekejian. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi hari ini diputar balik. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Kayak mana? Sama seperti ular yang ada di Gan Eden. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan, iblis memutar, makanlah. Nah, sama. Hari ini juga kita menemukan itu. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tapi diputar. Oh enggak dong. Itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, baik, ini Bang. Boleh saya berkomentar? Baik, silakan. Terima kasih, luar biasa. Jadi bahwa ternyata selalu ada pembunuhan para nabi itu pun adalah sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran 181, laqad sami'a Allahu qaula alladzin si Metro ini Allah fakirun. Metro Mini ini Pak Juma, Metro Mini. Iya, tahu. Jangan di close dong. Gimana? Nah, orang cara ngerinya kok. Kenapa? Anda jelaskan aja di Bible dulu. Kau bisa ngerjain orang, kamu salah ketemu penyaliban itu. Dengar dulu Bang. Kalau Anda ingin membawa, saya selesai. Kamu udah panjang bicara tadi. Enggak, Anda menyakiti hati umat Islam dengan cara Anda membaca Quran. Kita adil ya. Tadi Bang Juma ngomong, kita semua diam. Iya dong. Enggak, bukan begitu Bang, bukan gitu. Membaca kitab suci kami dengan cara kayak gitu itu adalah penistaan. Abang tahu nggak? Itu penistaan. Dia baca itu nggak benar. Cara membacanya itu salah. Tapi dia belum selesai menjelaskan. Ya, tapi kan penghinaan, penistaan di depan mata kami terhadap kitab suci kami nggak boleh kami biarkan dong. Itu membaca Quran kayak gitu itu penghinaan, penistaan. Saya ini menguasai bacaan Quran, tata cara membaca Quran, makhraj huruf itu saya paham. Jadi kalau ada orang kafir kayak tadi membaca Quran dengan kayak gitu, itu penistaan bagi umat Islam. Kecuali anak TK usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang baru belajar ngaji. Ini orang dewasa yang sengaja memang kayak gitu. Dan memang sudah puluhan tahun si Petro Mini itu gak kerjanya kayak gitu Bang. Hebat dia mau baca bahasa Latinnya Quran. Kenapa nggak bahasa Yunaninya aja Bible dia kuasai? Itu urusan dia. Ya sama. Ya. Karena itu kitab suci saya, maka saya katakan tidak boleh. Dia udah keluar juga kan? Iya, silakan Bang. Tanggapi pernyataan saya. Silakan. Kalau bagian saya ya. Iya, silakan. Tuhan mengatakan lanjut biar penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi dirinya. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti penyaliban ini bukan kehendak Tuhan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Itu, iblis. Apa keinginan kemudian Yudas? Apa keinginan iblis? Apa keinginan iblis? Menyalibkan Yesus. Berarti penyaliban ini adalah keinginan siapa Bang? Silakan Anda jawab. Baik. Jadi saya lihat bahwa Bang Zuma ini mengambil ayat yang satu dan seperti melupakan ayat yang lain. Memang Allah tidak menghendaki adanya pembunuhan. Tetapi jangan lupa bahwa ada hal yang lain, yaitu memang Yesus harus dihukum, Yesus harus mati, dibunuh. Jadi itu satu paket, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kalau dipisah-pisahkan, jadinya bukan kebenaran, tetapi penyesatan.
setengah benar dan setengah salah itu adalah penyesatan. Itu yang ular tua buat di Taman Eden, itu yang Anda buat sekarang. Ular tua ngomong setengah benar, tetapi setengah lagi salah. Dan ini Anda sedang buat, bahwa Anda mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki pembunuhan, tapi Anda melepaskan ayat yang lain dari Alkitab yang sama bahwa memang Yesus harus mati dihukum. Itu tujuan dia datang. Jadi saya lihat Anda mengatakan saya ular, tetapi Anda yang persis seperti ular sekarang. Silakan Bang Juma. Oke, saya singkat aja Bang. Tolong tunjukkan di mana Tuhan mau agar Yesus itu dibunuh untuk pelaku dosa seperti kalian. Silakan dalilnya. Di dalam Yesaya. Silakan. Saya tidak siap untuk debat ini. Saya baru masuk ayat-ayat masuk. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Tapi Anda tahu itu ular ayat itu tua, ada. Bang. Saudara itu adalah Anda ular tua yang berbicara. Soalnya Anda Mana dalilnya? menggabungkan Mana dalilnya penyesatan Tuhan dengan kebenaran. menginginkan? Sabar Bang. Anda makanya- mengatakan Yesus memang harus dibunuh. Mana dalilnya? Tuhan mengatakan Yesus tidak boleh Yesaya. dibunuh. Mana di mana Begini dia aja, Bang. saya? Kita Di cari mana? waktu supaya saya siapin ayat. Di Karena mana ini saya dalilnya? Kebetulan lewat doang ini. Mana dalilnya? Ada. Di mana Ada. dalilnya? Banyak Di mana lagi. dalilnya? Anda juga tahu, tapi Anda kan tidak Di mana mungkin Anda dalilnya ngomong karena Anda bahwa posisi Yesus dari wajib Islam. dibunuh? Makanya Anda Mana? tidak akan Inilah ngomong. Anda, Tapi inilah kalau Anda. kasih waktu kita berdua ketemu lagi. saya akan Tuhan siapkan berkata ayat-ayatnya. jangan Begitu. membunuh orang yang tidak Kapan bersalah. kita Itu ketemu kata lagi? Tuhan. Saya siapin semua ayat-ayatnya. Sekalian bawa Paulus Pak, hadapi saya. Paulus Anda bawa ke sini, hadapi saya. Lukas, Markus, Matius, bangunkan, suruh hadapi saya. Tapi kalau modalnya cuman kayak ular tua, kayak abang, percuma kan? Anda hanya mempermalukan diri Anda di hadapan saya. Tidak ada satu data pun di dalam kitabnya Yahudi, perintah seperti apa pernyataan saudara barusan. Yesus memang harus dibunuh. Itu kata setan. Anda berbohong. Mana Anda dalilnya berbohong. Yesus memang harus dibunuh? Mana Anda dalilnya? berbohong. Mana dalilnya? Bapak Anda adalah iblis karena iblis. Iya, adalah itulah pembohong. Anda. Itulah Anda. Anda tahu semua. Anda sudah mengatakan belajar. Bapak Anda adalah iblis. Itulah Anda Anda. sudah Saya belajar membela Alkitab, Yesus makanya di Anda sini. di sini. Saya membela Yesus bahwa Yesus tidak boleh dibunuh. Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Mana dalil Anda? Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan atau iblis? Ayo. Anda wakil iblis di sini atau Anda sendiri yang iblisnya? Ayo. Silakan kasih saya data. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Bahkan Yesus mengatakan apa? Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Terus kenapa kemudian iblis berhasil membunuh dirinya kalau iblis tidak berkuasa atas dirinya? Hanya Artinya- cuma saja yang percaya Yesus disalibkan. Al-Quran tidak percaya Yesus disalibkan. Yesus Jadi, juga demikian. Yesus Anda juga tidak ini percaya penyesat kalau di dirinya dalam akan mati agama dibunuh Anda. oleh manusia. Yesus juga tidak percaya itu. Yesus tidak percaya kalau dirinya akan dibunuh Anda oleh iblis. melawan Al-Quran Anda sendiri. Loh, Al-Quran saya mengatakan, Al-Quran saya mengatakan Isa tidak disalib, yang disalib adalah orang terkutuk. Anda Ayo bang. dan Semangat. penyaliban itu adalah karya iblis. Anda, Betul. Penyaliban itu adalah karya iblis. Anda percaya Yesus disalibkan, sedangkan Al-Quran Anda tidak percaya Yesus disalibkan. Mana sih bolak-balik ini orang ini? Lucu kok jadi saya yang percaya Yesus disalibkan. Anda ini Kenapa si pengkhianat. ular tua ini? Saudaraku ular tua, kenapa Anda putar balikkan? Di mana saya menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Saudara ular tua, Penyaliban- saya itu mengajarkan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, hanya pasukan Penyaliban iblis, terjadi dan hanya penyaliban itu iblis karya dan iblis. pasukannya serta sekutunya yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Saya Anda enggak. percaya penyaliban terjadi. Loh, saya percaya Al-Quran penyaliban tidak itu berkata terjadi. terjadi. Tapi yang disalib itu bukan Yesua Hamasia. Yang disalib Anda itu percaya. Yesus Kenapa Kristus. Anda tidak masuk? Lucu ente. Sebaiknya Lucu Anda dulu, Kang. cerita saja karena Anda percaya Yesus. Anda lucu. Ini sekarang saya sudah jadi pendeta. Meluruskan pemahaman-pemahaman Anda pendeta lebih palsu, cocok pendeta jadi palsu pendeta kayak daripada ente. jadi ustaz. Lucu Anda ini.
Lucu Anda. Anda Saya iblis. menuntut Iblis saya lebih menuntut agresif pernyataan bukan saudara yang Anda berkata lebih Yesus agresif dari memang pendeta. harus dibunuh. Apa dasar Anda mengatakan Al-Quran Yesus Anda. memang harus dibunuh? Apa dasar Anda mengatakan Yesus memang harus dibunuh? Apa pernyataan saudara? Apa Oke, dasarnya? saya bisa bantu Anda kalau Anda mau jadi pendeta di Kristen. Saya bisa bantu. Sudah banyak Karena orang yang percuma. kuinjilin. Gak usah lari ke sana, gak usah lari ke sana. Wahai ular tua, gak usah lari ke sana. mengatakan Yesus tidak Wahai disalibkan, ular juga tua, mengatakan Yesus tidak usah lari ke sana. Ganti namamu besok. Jangan Abdullah. Abdul Dan Setan. penyaliban Abdul itu Setan adalah kau tulis. karya iblis. Jangan Berarti kau putar Yesus balik. disalibkan dengan Ular karya iblis. tua memang suka mutar balik. Hamba setan ditulis hamba Allah. Abdullah katanya. Dasar ular tua. Dia katakan Yesus memang harus dibunuh. Pertanggungjawabkan pernyataan kau itu. Kau seperti setan kan? Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Kau mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti kau wakil setan. Ayo. Ayolah teman-teman, diskusi itu pakai akal lah. Akal, dalil. Masa saya tanya mana dalilnya Yesus memang harus dibunuh? Ada. Di mana? Ada. Saya belum siap. Ada. Apa ini? Ngomong tidak menguasai Bible. Sudah beriman duluan. Bible-nya nggak tahu. Diimani dulu. Nah inilah kalian. Stupid in bahlul. Dipercayai dulu. Dalilnya nggak tahu. Kan lucu. Tapi memang kayak gitu kalian ini. Yang penting percaya dulu. Masalah dalil belakangan. Kalian sebenarnya ini hanya karena terlanjur Kristen aja sih. Coba kalian menggunakan akal. Ayo, masakan Yesus memang harus dibunuh? Apa dasarmu? Apa maksudmu? Apa tujuanmu? Sedangkan Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Jangan. Itu kata siapa? Kata Tuhan. Jangan kau bunuh. Datang dia. Yesus memang harus dibunuh. Jangan kau bunuh. 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 Sebentar itu siapa yang menang antara Tuhan dengan kau? Tapi Hebat tadi udah diakui tadi iblis katanya. Udah diakui sama dia. Ya saya kan sepakat. sederhana. Sederhana kali itu bang. Iblis dikatakan oleh Yesus di Yohanes 6:70. Dan satu di antaramu adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena ingin menyerahkan Yesus. Untuk apa? Untuk disalib. Berarti yang menginginkan penyaliban itu siapa? Tuhan atau iblis? Udah terjawab pun di situ. Apa tujuan Yudas dirasuki iblis? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk membatalkan penyaliban atau untuk penyaliban? Untuk penyaliban. Berarti yang bertujuan menyalibkan siapa? Siapa yang punya tujuan untuk menyalibkan? Ya, Pendeta Indra bisa masuk, Pendeta. Silakan dibuka mute-nya, Pendeta Indra. Baik. Oke, saya mulai ya. Penyaliban Yesus adalah rencana agung Bapa. Di mana dalilnya? Iblis tidak punya andil apapun. Yohanes 14 Rencana agung, Yohanes 14 rencana ayat agung. 30. Tidak pelan-pelan. Jangan kayak ular melihat harimau. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Jangan kayak ular semangat. yang melihat harimau. Pelan-pelan, santai. Percuma sekolah tinggi-tinggi, punya jemaat banyak kalau hanya kebohongan yang Anda tebar di sini. Tunjukkan di mana dalilnya Tuhan memiliki kemudian karya agung untuk pembunuhan terhadap orang benar. Di mana dalilnya? Saya, kenapa kamu kasih mute? Dalilnya di mana? Dengar.
Yohanes 14 ayat 30, tidak percaya, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas Tidak berkuasa, Iblis berarti tidak berkuasa atas rencana tidak Allah. berkuasa. Oke, Makanya tepuk tangan kau dulu. bodoh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Teman-teman di Kau bawah bodoh, tepuk karena Iblis tidak tangan, punya tepuk rencana tangan. atas Tepuk Bapa. tangan, tepuk tangan. Yohanes 14:30, iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Berarti Ya. berhasil enggak Yudas? Berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Berhasil enggak? Itu rencana Bapa. Yudas Berhasil tidak? Yang dipakai oleh iblis. Tetapi Berhasil pada tidak? akhirnya Dia menyesal. Sekali Dia lagi menyesal, Bang, dia ya, sekali lagi. mengembalikan uang 35 Berhasil ribu, tidak? 35 Enggak nyambung dia, enggak nyambung. Saya tanya samamu, Yesus berkata Yohanes 14 nomor 30, iblis sedikit pun tidak akan berpengaruh, tidak akan menyentuh dirinya. Nah, pertanyaan saya, berhasil enggak Yudas mengkhianati Yesus? Jawab. Yudas mengkhianati Yesus karena dia seorang Berhasil? pengkhianat. Berhasil Itu enggak bukan karya ada iblis? urusan dengan Tuhan. Berhasil Itu enggak berurusan karya dengan iblis pribadinya terhadap yang Yesus? tidak percaya kepada Allah. Tetapi rencana Berhasil keselamatan- tidak iblis? Melocong Berhasil tidak iblis? Maka Anda Berhasil bodoh. enggak iblis? Anda berpikir Berhasil bodoh. enggak iblisnya? Iblis tidak berhasil. Enggak Iblis berhasil. hanya Berhasil. memberikan tetapi dia tidak Tepuk tangan teman-teman. Berhasil. Tidak berhasil. Tidak berhasil iblisnya. Berarti gagal penyaliban terhadap Yesus. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berarti Yesus tidak berhasil disalibkan. Kalau cuman modal ngomong, saya juga bisa kayak gitu bang. Saya juga bisa kalau kayak gitu cara ngomongnya bisa. Hei. Saya ini pakar diplomasi. Jangan ajarin saya kayak gitu. Angkatan 98 itu saya pernah goyangkan kota Makassar ini dengan orasi-orasi saya. Jadi jangan kau panci-panci saya berorasi kayak begitu. Kampungan. Udah nggak zaman. Saya dulu mengkader anak-anak Getar 98 itu, saya suruh berorasi dia kayak gitu di depan Kejati. Itu udah nggak zaman orasi kayak gitu, Bang. Sekarang itu yang kita butuhkan ilmu. Saya butuh ilmu. Tidak Ayo. sama. Itu kau seorang penipu. Kau penyesal. Jangan nangis lah di sini. Dilihat orang tadi Anda dipanggil pendeta loh. Nangis nih. Jangan nangis gitu. Iblis gagal. Jangan Gede nangis banget. gitu. Iblis gagal. Jangan kayak gitu. Kalau tidak ada iblis kalian tidak punya Tuhan. Itulah. Jangan kayak gitu bang. Kalau tidak ada iblis merasuki Yudas, kalian tidak ada Tuhan. Tambah emosi dia ini. Tambah emosi dia ini. Memang menggebu-gebu dia, Bang Hendrik. Congornya doang yang gede. Congornya yang gede. Congor gede dengan biji pelernya sebelah yang gede, tapi ilmu nggak ada. Cobalah Pak Pendeta, pelan-pelan aja lah. Jangan pengaruh topi miring membuat Anda ditertawakan di sini. Kayak congornya lagi Kalau disuruh Anda ini. mengatakan iblis tidak berhasil kemudian menggodai kemudian atau memperdaya Yesus melalui Yudas, melalui imam kepala, melalui mahkamah agama, ya, berarti tidak ada penyaliban terjadi terhadap diri Yesus. Berarti yang disalib ini siapa? Kan begitu logikanya, Cak Ayu. Logikanya. Bicara santai aja, santai. Coba. Dalam kita belum pernah gagal. Ingat, kebenaran dengan semua bahwa kitab yang berisi nubuatan Adek yang cantik, adekku Indra, tenang dulu, tenang. Ya, adek tenang dulu deh, tenang dulu, duduk dulu yang tenang, minum dulu ketuban kuda, duduk, air ketubannya disiapkan dulu. Air ketuban kuda diminum dulu biar tenang, biar tenang. Adek itu ada dot, saya sudah siapkan isinya ketuban kuda, minum dulu itu, habisin. Bukan dot bang, cuma bukan sekop. Sekop. Bukan. Ayo, literan minyak pakai. Coba, diam. Ya, itu corong. Iya, corong bensin. Diam. Pelan. Buka mulutnya. Nganga. Pelan. Nah, gitu. Udah nganga. Ya, jangan gemetaran kayak gini. Tenang aja, relax.
kulihat tangannya gemetaran. Santai. Atur Nanti napas. stroke. Atur napas. Atur napas. Nah, gitu. Dengarkan ya. Dengarkan gurumu berbicara. Dengarkan gurumu berbicara ya. Di dalam Yohanes 14:30 kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Oke? Penguasa yang dimaksud di sini iblis. Dan Yesus berkata, sedikit pun iblis itu tidak berkuasa atasku. Artinya ketika iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama, tidak berhasil. Berarti yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah pengkhianat. Yang disalib ini pemakan suap. Yang disalib ini orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Yesusku itu orang suci. Nggak terkutuk Yesusku itu. Dia manusia mulia yang dimuliakan oleh Tuhanku. Yesus itu adalah orang yang dibanggakan oleh Tuhanku. Kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya dia akan selamat. Jadi dia harus dipercayai. Bukan kemudian dihinakan, dikutuk. Bukan. Oke? Nah, sekarang kamu buka Bible. Kamu baca apa yang kemudian Tuhan katakan di dalam Yeremia 31. Tuhan menerangkan di situ sangat jelas, bukan? Dan membantah kemudian kedatangan Yesus versi kamu, kan? Yesusnya mengatakan bahwasanya kitabnya mengatakan tidak usah lagi. Sebab aku Tuhan sudah mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi buat apa Yesus mati nebus dosa? Dosanya siapa? Dosanya siapa? Manusia lah, Bang. Lah, Tuhan mengatakan manusia dari manusia dosa, mana? Manusia mana yang ditebus pakai darah manusia? Konsep agama mana itu? Aliran kepercayaan dari mana dosa manusia ditebus dengan darah manusia? Di mana Anda mendapatkan ilmu kayak begini? Ayo. Bukankah itu penyembahan dewa Molok yang mengharapkan darah manusia? Karena Ada Tuhan nggak sendiri dalilnya? yang bisa, karena Tuhan sendiri yang bisa menebus manusia dari dosa, begitu, Bang. Dengan cara? Oke. Dengan cara? Dia menyatakan dirinya, Dibunuh. menyatakan dirinya, Dibunuh. berencana karya Dibunuh. penyelamatан, yaitu inkarnasi Yesus Kristus, begitu. Inkarnasi itu bukan ajaran Yahudi, itu ajaran pagan Romawi Yunani. Inkarnasi itu ajaran Hinduisme itu. Saya jawab ya. Silakan Anda tunjukkan dalil dulu di mana. Sabar. Kamu kalau berbicara itu pelan-pelan apa? Pelan-pelan, santai ya. Tolong Anda bantah dalil. Jangan kau membunuh orang yang benar. Mana dalil pembandingnya? Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Saya menjawab tahu ya. Silakan. Sebentar. Kitab sama dia. Kitab orang Kristen itu adalah kitab perjanjian. Itu dasar hukum yang paling tertinggi. Bahkan di bangsa dan Enggak negara. usah jualan Hukum obat. perjanjian. Tunjukkan langsung di mana dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Silakan. Tunjukkan dalilnya. Bunuhlah orang yang benar. Kamu dengar, ini hukum perjanjian. Kamu kan bebas bernarasi dengan dalil. Ya, kamu bebas bernarasi dengan gigi palsumu itu. Saya nak mau ngomong. Dengan modal gigi palsu kau ngomong, saya nak perutmu kau nipu orang di sini. Jangan kayak gitulah, saudara pendeta. Saudara pendeta, saya tidak minta perjanjian. Saya minta dalilnya mana, bunuhlah orang benar. Mana? Nabimu. Mana? Kita tulisan. Mana dalilnya bunuhlah orang yang benar demi menyelamatkan karisteng para pendosa? Mana? Mana dalilnya? Tunjukkan. Nih, bantah dalil saya ya. Bantah dalil saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Sabar dulu saudara. Sabar dulu, tenangkan diri Anda dulu ya. Saya kan membaca data ini.
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian orang bersalah nggak? Orang bersalah. Kalian orang berdosa. Masa kalian dibenarkan? Berarti membantah dong dalil ini. Ya, suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Yudas makan suap kan? Itu makanya Tuhan melarang ambil suap. Karena kalau kamu terima suap, buta mata orang-orang melihat dan memutarbalikkan perkara orang yang benar. Orang benar dianggap salah, orang salah dibilang benar. Itu akibatnya. Nah, saya minta dalil. Anda kan seorang pendeta. Mulut Anda kan seperti kelincahan mesin peninggalan Belanda tahun 3. Sudah, kau punya mulut yang penuh dengan dosa. Tolong Ayo, kecepatan mulut Anda itu yang berbobot. Jangan cuma kata-kata tapi kosong. dari kau. Jangan yang kosong. Narasinya itu yang berbobot sesuai dengan tema Coba. kita. Saya mengatakan, Bang, Keluaran 23 nomor 7, endingnya jangan membunuh Yesus di situ. Karena tidak akan pernah Saya terus. Kenapa kalian? Ya, Anda sudah paham? Sudah, kau dengan kau punya. Anda sudah paham bukan? Yesus Bung, Yesus berkata harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Ini susah ini karena dia cuma modal telinga, nggak modal. Mikrofon. Kalau cuma dosa-dosa, jangan menganmuk saya. Mana? Saya lihat kalian punya keberanian. Bagaimana kalau kita kembalikan dia ke kandang, Bang Jima? Jangan, biar dulu. Jangan. Biar aja, siapa yang mau dihadapi? Jadi gini, Saudara Indra. Aku tidak berani. Saudara Indra gini, Bang. Gini. Kan ini Anda mau sekali Yesus dibunuh sama seperti iblis. Kau itu sama seperti iblis, Bang. Pingin Kau kali yang Yesus iblis, dibunuh. Kau iblis, kau tidak ada Roh Kudus. Maka yang ada di dalam kau adalah roh iblis. Itu supaya kau tahu. Terus kenapa kamu Kalau pakai tidak rok ada Roh mini? Kudus di dalam diri kamu, yang ada roh iblis. Ya, terus kenapa kamu pakai rok mini? Bulumu, pahamu Maka kamu- berbulu. Pakai rok mini. Kau bilang roh halus. Bukan begitu cara diskusinya, Saudara Indra. Sudah diselamatkan. Hei, kenapa kamu pingin kali Yesus Di dalam dibunuh? kami ada roh Kenapa? kebenaran. Kenapa pingin kali kau Yesus itu dibunuh? Kenapa kau kayak iblis? Kamu itu ada iblis, makanya kamu tukang penipu. Kenapa kamu mau kali Kamu Yesus tukang itu pembohong. dibunuh? Karena kamu dia ada dalam diri kamu adalah roh iblis. Oke, Sekarang saya oke, tanya, hanya tenangkan ada dulu. dua. Kalau bukan roh iblis, maka ada roh Tuhan di dalam diri manusia. Oke, baik. Saya mau tanya, Bang. Saya mau tanya. Tidak ada yang kalian Saya punya mau itu tanya, adalah saya mau roh tanya. iblis. Saya mau tanya. Iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Iblis sementara melakukan pemberontakan terhadap Yudas, melakukan pemberontakan dan cara membuat Yudas berontak terhadap Yesus. Bukan soal penyaliban, tetapi bagaimana dia bisa memberontak kepada Yesus. Iblis adalah Saya ulang. Iblis merasuki Yudas agar Yesus itu agar dia disalib menyangkal Yesus atau agar Yesus tidak disalib. untuk supaya dia disalibkan. Tetapi Berarti iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Bedanya dengan Anda apa? apa? Hei, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul? Betul? Iblis tidak pernah tahu rencana Allah. Iblis tidak Ya tahu saya tanya, bukan itu kutanya. Saya tanya, iblis mau agar Yesus disalibkan, betul nggak? terhadap Yesus. Iya, Yesus. Dengar. Seluruh rencana Iblis mau agar Yesus disalibkan, benar nggak? Tidak, karena iblis hanya datang untuk menggagalkan rencana Allah. Mana buktinya dia Yang jelas, datang? iblis dari semula adalah pemberontak. Jadi dia akan Kok larinya kemana-mana? Dari sejak Kenapa semula. larinya kemana-mana? Iblis merasuki Yudas. Dengar. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalibkan atau agar Yesus tidak disalibkan. Dia menginginkan Yesus tidak disalibkan.
Loh, kok bisa? Dia Bisa. Kenapa tidak? Kalau dia oke. Yudas, itu dalam rangka supaya Yudas menyangkal Yesus. Oke, Tetapi setelah dia kemudian proses penyaliban Allah. setelah kemudian iblis merasuki Yudas, apakah Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus atau Yudas tidak menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Mana yang betul? Dia menunjukkan, tetapi Berarti pemberontak terhadap Allah. itu artinya apa? Itu artinya iblis mau agar Yesus diapain? Yesus naik ke Itu apa? Apa tujuannya Yudas kemudian menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Apa tujuannya? Apa tujuannya iblis menunjukkan tempat persembunyian Yesus? Di situ dikatakan uang dan dengki. Uang kan? Uang dan dengki. Nah, apakah hanya uang? Ya, uang dan dengki. Supaya Nyatanya dia Yesus mendapatkan ini, uang itu, dia menyesal. Yesus ini supaya dibunuh, betul? Dan karena apa? Karena uang. Iya, Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat apa? Salib atau tidak disalib? Dia laksanakan. Iya, saya tahu. Bahwa dia Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Manusia akan pergi. Yudasnya dapat uang, Yesusnya dapat salib atau tidak disalib? Loh, kamu membaca sendiri di dalam Alkitab. Boleh saya menanggapi? Tidak ada satu pemimpin yang mengatakan Yesus. Yang mengatakan Yesus disaliban. Itu ketawa saya, Bang. Tertawa saya itu tertawa kemenangan. Mana Anda dalil mengatakan, bahwa Yesus Anda sabar. Anda mengatakan Yesus itu dikhianati Yudas. Iblis merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus. Tujuan berkhianat kepada Yesus agar Yudas ini menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuannya kemudian agar Yesus ditangkap. Tujuannya supaya Yesus disalib. Berarti iblis menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Berarti salib itu adalah hadiah dari iblis. Sudah ya. Telan itu. Telan itu, Bang. Telan. Iblis mau agar Yesus disalib. akan diserahkan. Iblis mau agar Yesus disalibkan. Sudah, titik. Nanti pemain udah diam. Ya udah, kamu diam. Nanti pemain, silakan Diam. pejuang silakan. Ya, Saudara Indra diam ya. Diam situ ya, Dik. Bernarasi dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, gini Bang, kalau saya melihatnya justru begini, bahwa Yudas yang dirasuki oleh iblis itu pun bagian dari penggenapan. Kenapa? Karena dalam Matius itu menjelaskan ya, bahwa Yudas itu ketika dia mengetahui Yesus mau disalibkan itu, dia menyesal dan dia mengembalikan 30 keping perak itu kepada imam besar, ya kan? Nah, uang itu dipakai oleh imam-imam itu untuk membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang periuk kalau nggak salah ya saya. Nah, itu bagian penggenapan dari kitab para nabi juga yang menjelaskan bahwa ada uang darah lah istilahnya itu namanya. Nah, jadi saya melihatnya justru bahwa orang yang dirasukin setan pun Tuhan pakai itu untuk menggenapi firman-Nya loh gitu. Artinya apa? Tuhan berotoritas di situ. Jadi yang menang siapa? Ya Tuhan lagi di situ, ya kan? Jadi saya melihatnya bukan ini keberhasilan setan. Ya memang setan berpikir berhasil ketika dia bisa menyalibkan Yesus. Sama, ya kan? Tapi karya salib itu puncaknya bukan di kematian Yesus, tapi pada kebangkitannya. Karena Paulus bilang, percuma kita memberitakan Injil kalau dia tidak dibangkitkan. Kalau dia nggak bangkit itu percuma gitu. Jadi puncaknya itu ada di kebangkitan justru, gitu ya. Jadi ya menurut saya kemenangannya itu adalah di kebangkitan. Makanya saya menyembah Yesus, Tuhan yang hidup itu, begitu Bang. Ya, apa yang Anda ingin sampaikan sini kan temanya penyaliban itu karya iblis atau karya Tuhan kan gitu? Karya Tuhan Bang.
Karya Tuhan. Di mana Tuhan makanya gini, Bang. kemudian? Makanya Iya, begini. sabar dulu. Oke. Anda bernarasi terlalu panjang. Oke. Sekarang begini, tolong tunjukkan di mana Tuhan menginginkan pembunuhan kepada orang yang benar. Oke. Pembunuhan itu tidak pernah dibenarkan. Artinya gini, baik pengkhianatan Yudas, apa yang dilakukan oleh orang-orang imam besar, ya kan, tentara Romawi, itu semua kejahatan. Pembunuhan itu kejahatan. Dan itu yang juga ditanggung oleh Yesus di salib itu. Begitu, makanya Yesus bilang di 7 perkataan salib, salah satunya adalah, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu dosa juga yang harus dia tanggung, begitu Bang. Begitu menurut Iya, saya. mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Dalil apa, Bang? menginginkan? Dalil apa? Tuhan menginginkan pembunuhan, penyaliban. Dalilnya mana? Yesus kan bilang juga tuh, dia ceritain sama murid-muridnya kan, bahwa anak Saya manusia butuh akan dalil. diserahkan. Oke, Iya, bentar anak ya. manusia itu kan Yudas juga anak manusia, Bang. Yang saya tanya, di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap anak yang dikasihi itu di mana dalilnya? Matius 26 ayat 2. Matius? Matius 26 ayat 2. Bang, Tuhannya yang mau. Di mana itu tertulis? Kenapa? Tuhannya yang mau. Itu kan Matius itu ditulis tahun 62. Yang saya tanya ini Tuhan mau supaya penyaliban terhadap orang benar itu tertulis di mana? Oke. Nah, karya salib itu kan sebenarnya juga sebuah nubuatan kan, bahwa sudah dinubuatkan di Yesaya ya kalau nggak salah ya, Yesaya 53 kalau nggak salah ya, tentang hamba yang menderita itu. Penderitaan Nah, hamba itu. kalau begitu Yesaya 53 ini Tuhan yang menginginkan gitu. Oh, iya dong. Berarti Yesaya Makanya kan- 53 ini firman Tuhan. Iya. Oke. Ah, Jawabannya jelas berarti- clear di Yohanes. Oke. Gini Bang. Jawabannya dalilnya Yohanes 3 ayat 16. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah. Yohanes itu muncul nanti di tahun 40-an. Jangan, kita harus bercerita sebelum kejadian. Oke. Kok Anda menceritakan? Kalau saya pun menulis, hadir saya pada saat itu tahun 40-50, saya juga bisa mengarang. Oh, pembunuhan itu adalah untuk supaya harga minyak naik. Suma, kau bisa karang apa? Kau kan pernah karang buku apa, Suma? Kau Sekarang mau yang kita Yesus Kau itu pernah- berkata kau apa, pernah saudara? apa? Yesus Kau berkata pernah di dalam tahu. Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi tentang dirinya yang tertulis di dalam kitab Taurat kan? Ya. Bukan di dalam kitab Yohanes, kitab Matius, bukan, tapi Taurat, kitab para nabi, dan juga kemudian kitab Mazmur. Jadi jangan bawa-bawa tentang penyaliban itu Anda bawa-bawa perjanjian baru, nggak ada, nggak nyambung. Enggak Bang, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Oh, nggak bisa, siapa bilang satu kesatuan, satu kitabnya dong. untuk Yahudi kok. Di mana kitab perjanjiannya Yahudi untuk orang Kristen? Mana Jadi tertulis? itu satu kesatuan kan penggenapan. Satu kesatuan dari mana? Dari Hong Kong. Itu ulah kalian. itu kan asumsi Abang. Loh, sekarang kalau begitu tunjukkan kepada saya. Di mana dalilnya bahwa hukum perjanjian lama itu untuk orang Kristen? Karena gini Bang, itu pertanyaannya sama Jangan juga. karena itu pembenaran. Kalau karena saya butuh dalil. Dari mana Mazmur dalilnya? 140 Bukan Bang. itu penyempurna. Mazmur Dari mana? 147. Mazmur 147. Peraturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada bangsa lain. Jadi kalau cuman pembenaran kayak gitu itu lumayan mengacaukan itu. Ulangan 33 nomor 4. Ulangan Bagaimana menjawab 33 nomor 4. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Kalian Bani Tahayul. Kami Yakub Bang. Apalagi Kami Indra Israel. ini Bani Kampret. dengar. Gimana? Proses penyaliban itu ada di Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 17. Silakan. Sebab anjing-anjing Silakan. mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu dinubuatkan kan tidak? Penyaliban Yesus. Dia berkata, Allahku, Oke. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan Oke. Yesus dari salib yang kelima. Oke. Yesus Allahku, disalibkan mengapa? nggak pada- Berarti itu adalah penyaliban. Indra. Yesus ada nggak di atas tiang salib pada malam hari? Ada nggak? Apa yang tadi di malam hari? Iya, lah di situ Mazmur 22 orang yang disalib yang dinubuatkan itu teriak juga di pada malam hari. Ada nggak Yesus teriak di malam hari di atas tiang? Mana? Ada nggak? Mana dia berteriak di malam hari mana? Mana? Mazmur 22 nomor 2 kau baca, Indra. Makanya yang kebanyakan itu minum balok, minum tua.
Kau belajar di mana kau itu? Kau belajar sambil coli kah? Dengar. Memang di malam hari. Allahku, mengapa engkau Itu ada kata malam, dan di malam aku teriak, tetapi tidak Mana juga di kata aku. malam? Aku teriak, kau bodoh sekali, Suma. Oh, sekali kamu. Dengar, saya bacakan. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam. Apa itu? Di Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 2 tidak berkata begitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bahlul. Di data nomor 2 itu jelas. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Apa sih kau ini? Apakah itu kayu salib? Ya, belajar lagi, Bang. Saya tanya, itu perkataan di kayu salib? Tidak ada. Lah, Tidak kamu ada mengambil perkataan data Yesus kitabnya seperti itu. Yahudi, kau ambil kitabnya Yahudi, kau curi untuk tujuh kau perkataan Yesus cocok-cocokkan di dengan Alkitab agama tidak ada paganmu perkataan itu. seperti itu, Bu. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku itu berseru, perkataan Yesus tetapi yang kelima. engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ilahku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Mana ada Yesus berseru di malam Mana hari? itu? Popo kapang. Di mana Yesus teriak pada malam hari? Di mana tertulis? Di mana? Perkataan mana perkataan Aku berseru pada waktu siang, itu tetapi bukan engkau perkataan tidak Yesus di menjawab, kayu salib. dan pada Itu waktu bukan, malam. bodoh sekali saya bilang kau bodoh karena itu bukan perkataan Yesus. Kau bilang tadi itu nubuatan untuk Yesusmu. Sekarang kau bilang bukan perkataan untuk Yesus. Perkataan yang kelima di kayu salib, Yesus berkata, Allahku, Mengapa kau meninggalkan aku, katanya. itu perkataan Yesus di kayu salib. Itu yang menunjukkan bahwa dia disalib. Itu nubuatan. Kalau ayat yang ketiga tidak, bukan Itu data nomor kedua. Dari mana kau tahu bahwa itu bukan Yesus? Kau bawa daripada kitab perjanjian nubuatan itu, kau lihat kembali ke dalam kitab perjanjian baru. Apakah dia selaras? Itu perkataan Yesus di kayu salib atau bukan? Maka kau akan melihat yang cocok. Lalu itu nomor 2-nya untuk siapa? Nomor 1 untuk Yesus, nomor 2 untuk siapa? Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Iya, Yesus. makanya. Itu menunjukkan bahwa dia sudah dibuatkan. Makanya, adik, Dinda, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Dindaku Indra yang blow on, dengarkan. Kalau kamu mengambil, dengar. Adek Indra yang unyu-unyu, yang blow on, yang giginya belum tumbuh, dengarkan saya. Dengarkan saya, Dek. Apa? Itu perkataan Yesus kau sudah sebut. Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Aku perkataan berseru. yang bahwa dia- Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan Tuhan tidak menolong aku. Dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan berseru pada waktu malam. Di mana Yesus berseru pada waktu malam, Cahayu? Kamu nggak malu? Perkataan yang kedua, itulah perkataan Apa sih orang ini? Jadi kamu nggak malu? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong? Kamu nggak malu Tuhanmu minta tolong sama Tuhanku? Kamu nggak malu? kepada Tuhanmu. Tuhanmu di mana? Saya tanya. Kapan kau Ini punya Tuhan? tertulis. Kapan kau punya Allah? Ini tertulis di kitabmu. Kapan Allahmu datang dan berbicara kepada kalian? Ini Yesusmu teriak kepada Tuhanku, itu tertulis dalam kitabmu. Gimana sih lo? Kapan kau bilang kepada Tuhanku? Ini di dalam kitabmu tertulis. Yesusmu, Tuhanmu berteriak memanggil minta tolong kepada Tuhanku. Ketemu Tuhanmu. Kapan kau bisa buktikan? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Gimana dong? Tunjukkan. Allahku, mengapa kau tidak menolong aku? Ini Tuhanmu berharap ditolong sama Tuhanku. Mana kau tunjukkan Allahmu mana?
Ini tertulis di kitabmu. Kau baca coba itu. Buktikan. Itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhan kok minta tolong? Minta tolong kepada siapa lagi? Itu Kepada Tuhanku. Udah ya Indra ya. Indra, kau ke gereja aja dulu Indra. Allah meninggalkan Indra, dia. kau ke gereja, masuk ke toilet, colok pantatmu sendiri. Karena kau seorang pendeta kan? Tapi otakmu tidak berfungsi.